Hai, apa kabar? Kita udah lama banget gak saling sapa di YouTube. Udah lama banget juga kita gak curhat-curhatan di YouTube. Tapi kali ini dengan channel yang berbeda, dengan nama program yang berbeda, dan tentunya dengan rasa yang berbeda. Beberapa dari kalian mungkin bertanya-tanya, "Bang, YouTube lo kemana? Bang, kenapa gak nge-YouTube lagi? Bang, kangen banget nih sama segmen obrolin dan yang dulu gue curhat sama lo terus lo jawab dengan santai." Ya mungkin kalian gak perlu tahu alasannya ya. Kenapa? Karena ya udah gue pengen hadir secara baru aja, terakhir kembali dengan nama yang berbeda di Kisah Teras dan di program Teras FM ini. Tapi sebelum membacakan atau mendengarkan curhatan-curhatan kalian, gue pengen sedikit menjelaskan tentang Kisah Teras dan Teras FM ini. Apa sih Kisah Teras ini? Jadi Kisah Teras ini adalah ketika pertama kali itu dibentuk tahun 2021 dan gue diajak untuk main mini series di Reels Instagramnya. Setelah itu gue lihat-lihat kan, nggak cuma ada mini series tapi ada epilog juga. Terus ya banyak lah pokoknya yang dibuat sama teman-teman Parung ini. Setelah itu gue bertanya-tanya dong, karena kita santai banget nih syutingnya, terus juga enjoy aja gitu sama teman-teman yang lainnya. Dan akhirnya setelah 2021 terus 2022 itu 2021 atau 2022 ya? Kita kebun 2022, sorry bukan 2021. Maaf lupa, sorry Allah. Jadi di tahun 2022 itu selesai bikin mini series yang 6 episode untuk di Reels Instagram. Tiba-tiba hilang gitu aja karena kesibukan masing-masing. Waktu itu niatnya awalnya adalah membuat series dengan durasi panjang untuk YouTube. Misalkan satu episode itu kita bisa sampai 20 menit. Tapi karena terhalang ya ini dan waktunya juga, karena kan syuting series panjang butuh waktu yang sangat lama kan. Akhirnya kita membuat epilog, kita membuat monolog dengan yang membacakan puisi yang dibacakan oleh Arif Fahlubay, terus juga ada epilog yang diisi gua sama Arif Fahlubay. Dan beruntungnya Arif Fahlubay juga mau membantu di Kisah Teras ini. Singkat cerita, kayaknya kita nggak bisa bergerak di TikTok dan Instagram aja deh, kita harus bergerak di YouTube. Dan akhirnya bergeraklah kita di YouTube, membuat ya mungkin podcast atau apapun itu kalian bilangnya, sampai akhirnya kita nemu judul atau nemu program yang namanya Teras FM dan program-program lainnya nanti yang bakal muncul di YouTube Kisah Teras ini. Jadi mungkin segitu aja kali ini jelasinnya, karena nggak terlalu panjang lebar juga, nggak usah terlalu panjang lebar ya. Semoga kalian bisa nikmatin tontonan dari Kisah Teras di YouTube, Instagram maupun TikTok. Mungkin kedepannya kita bakal aktif di semua sosial media, doain aja supaya kita lebih berkembang lagi. Jadi mungkin mari kita dengarkan curhatan pertama. Kalau hubungan gak direstuin orang tua, gimana Bang? Wadaw, baru mulai pertanyaan pertama langsung bahas masalah restu ya. Agak sedikit berat sih jawabnya untuk gue yang belum menikah tentunya. Ya yang seperti kalian tahu lah, lumayan rumit bahas masalah restu itu guys. Jadi gini, kalau dari perspektif gue, ketika kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, nggak apa-apa banget tuh kita untuk mundur, karena ya cewek dan cowok di bumi ini masih banyak lah gitu teman-teman. Tapi kalau gue udah cinta banget bang, gue udah segala macem udah gue lakuin buat dia, ya gimana kalau bukan jodoh? Mau dipaksakan seperti apa juga susah gitu kan. Tapi ada perspektif dari salah satu pemuka agama di Jawa Tengah yang gue gak bisa sebut namanya, semoga Tuhan memberkatinya. Beliau bilang, pernikahan itu
sesuatu yang diridhoi oleh Tuhan. Nah, Tuhan tuh senang banget tuh dengar kata-kata menikah, karena menikah juga kan bagian dari ibadah. Yang namanya diridhoi oleh Tuhan, khususnya pernikahan, itu nggak perlu lagi yang namanya permohonan atau perizinan restu kepada manusia-manusia lain, ya, terutama mungkin orang tua. Tapi yang kita harus ingat adalah kita di Indonesia. Indonesia ini kan, ya kalian tahu sendiri, masyarakatnya itu sangat menghormati orang yang lebih tua. Masyarakatnya sangat mengutamakan budaya dan adat tentunya. Jadi agak susah juga untuk mengikuti pendapat dari pemuka agama yang gue bilang ini. Ya walaupun pernikahan sesuatu yang diridhoi oleh Tuhan dan gak perlu permohonan izin kepada orang tua, tapi tetap aja kita harus lihat kita ada di mana. Lagi juga gini, misalkan kalian gak direstuinnya karena apa nih? Karena masa lalu kalian, karena ekonomi kalian, karena pendidikan kalian, atau karena paras kalian, atau karena sikap kalian. Kalau masa lalu kalian, kayak kalian bisa deh nunjukin kalau kalian tuh udah berubah, kalau kalian tuh udah bukan seperti dulu lagi. Lagi juga masa lalu itu bukan hambatan untuk berproses ke masa depan, tapi masa lalu itu kan jadi pelajaran untuk semua manusia. Nah, yang kedua, karena agama. Misalkan pendidikan agama kalian kurang lah, jadinya kalian gak direstuin. Ya kalian tinggal nunjukin dengan cara belajar agama secara tekun, belajar agama secara rajin, terus juga kalian rajin ibadah dan lain-lainnya. Terus karena apa? Pendidikan formal. Ya kalian juga belajar, kalian buktiin aja ke calon mertua kalian kalau kalian memang layak mendapatkan anaknya. Tapi kalau emang karena kalian adalah orang yang tidak berbudi pekerti, ya wajar aja kalau kalian gak direstui. Jadi bagi gue, penting gak penting sih masalah restu itu. Kalian tinggal pilih aja tuh, mau yang tetap menghormatin orang tua atau mau yang tetap kawin lari. Banyak nih di puncak. Gitu teman-teman, kalian tinggal pilih. Jadi nggak ada ya, semoga aja tapi dapat restu lah dan dipermudah. Karena kan emang yang banyak gue denger, cobaan untuk nikah itu berat, tapi nggak semua cobaan nikah itu jadi. Maksudnya nggak semua ujian yang kalian alamin ketika kalian mau nikah itu bakalan jadi untuk menikah. Ya banyak lah contohnya. Segitu aja, semoga menjawab. Next. Ambil minum dulu sebelum mendengarkan curhatan yang kedua. Oke, kalau ada tulisan es kopi asik juga ya, es kopi Indonesia atau kopi apa itu, kopi mantan itu apa? Ya itu pakai disebut. Belum masuk. Gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa. Jangan dikat, lanjut. Gak apa-apa. Oke, mungkin langsung aja kita dengerin curhatan kedua ya. Kalau semisal kita punya pasangan, tapi ekonomi pasangan kita jauh lebih dari ekonomi kita. Sebagai cewek wajar gak sih bang insecure atau merasa minder? Jarang nih gue denger kalimat cewek yang insecure dengan cowok yang ekonominya lebih tinggi dari gue. Karena maaf banget. Perspektif kita sebagai cowok itu normalnya sih
kaum Hawa yang materialistis, entah dari segi ekonomi segala macam, jadi kayak yaudah ngikut aja. Nah biasanya nih yang insecure masalah harta ini biasanya tuh cowok. Misal si cewek udah punya mobil, si cewek orang tuanya kaya raya, si cewek pakaiannya yang branded, si cewek nongkrongnya tuh atau hangout itu harus di coffee shop atau restoran-restoran ternama. Nah itu biasanya tuh cowok yang insecure. Tapi kali ini berbeda, ceweknya yang malah insecure. Tapi membahas curhatan tadi, pantas nggak sih cewek tuh insecure ketika cowoknya punya ekonomi yang lebih bagus dari dia? Sebenarnya kalau dari cowoknya nggak mempermasalahkan itu, kenapa harus insecure? Toh emang kalau udah nikah juga kewajiban cowok kan menafkahi perempuan, menafkahi seorang istri. Tapi berbeda hal mungkin ketika cowoknya membahas kayak, kamu kerja dong biar kita bisa split bill, biar kita bisa ganti-gantian kalau makan, kalau jalan, nanti aku yang beli bensin, kamu yang bayar parkir. Murah banget tuh bayar parkir. Misalkan lagi aku yang beli minum, kamu yang beli makan. Tapi ketika cowok lu tidak mempermasalahkan untuk split bill, ya udah jalanin aja, kan sama-sama sayang. Lagi juga kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Jadi buat teman-teman semua, nggak perlu insecure lah kalau sama-sama sayang, nggak perlu insecure juga ketika sama-sama cinta, nggak perlu insecure juga kalau sudah saling menerima. Yang penting kan mempertahankan hubungannya, mempertahankan kelanggengannya, mempertahankan egonya, supaya sama-sama asik, sama-sama ya berjalan bersama lah gitu. Nggak ada yang duluan, entah cowoknya duluan atau ceweknya belakangan, nggak ada yang kayak gitu, tapi selalu bersama-sama. Tapi balik lagi sih, yang namanya insecure pasti ada, entah sama siapapun, sama pasangan, sama keluarga, sama tetangga, apalagi sama siapa ya. Pokoknya sekarang tuh di zaman digital ya, ketika kita ngeliat TikTok, wah dia udah sukses banget lagi di TikTok, followersnya banyak, kontennya selalu rame, secure deh. Wah dia pakaiannya bagus-bagus mulu lagi kalau ke sekolah, kalau ke kampus, wah dia udah punya mobil lagi. Kenapa sih kita tidak pernah mencintai keadaan kita yang sekarang? Kenapa sih kita gak pernah bersyukur dengan apa yang kita punya? Bersyukur tuh asik loh teman-teman. Ketika kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, itu hal yang sangat menyenangkan bagi gue. Tapi banyak beberapa hal, ini gue pernah nemu riset juga, mungkin nanti kalau ada gue timbulin ya. Waktu itu pernah muncul aja di FYP gue. Kebanyakan Gen Z, terutama pemuda-pemuda zaman sekarang itu ngerasa insecure, ngerasa hidupnya tuh stres banget. Itu ya karena mereka tuh gak bersyukur dengan apa yang mereka punya. Entah mereka harus bermobil lah, mereka harus bermotor, mereka harus pakai motornya yang minimal Fastmat, senggol dong. Jadi ya sebenarnya nggak kayak gitu juga kehidupan. Alangkah baiknya tuh ya udah kita nerima apa yang kita punya, kita bersyukur. Kalau dalam agama gue ya mungkin ini kalau teman-teman nontonin video gue dari lama, gue selalu mengingatkan kalian tuh untuk bersyukur ya, karena supaya nggak insecure. Ada hadis yang bunyinya, at-tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa man la yashkuril qalila la yashkuril katsira wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Artinya adalah at-tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun. Mengucap syukur itu penting. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkannya itu kufur atau apa ya, nggak bener lah, bahaya sorry. Wa man la yashkuril qalila, dan barang siapa yang tidak mensyukuri hal-hal kecil, la yashkuril katsira, tidak akan pernah bisa mensyukuri hal-hal besar. Wa man la yashkurin nas, dan barang siapa yang tidak bersyukur jadi manusia, la yashkurillah, tidak akan pernah bersyukur dengan adanya Tuhan.
teman-teman semua, pada intinya kalau kita tidak ingin insecure, banyak-banyak bersyukur. Gue kayak pendakwah jadinya ya. Hai, gue dari tadi tuh lagi mikir, perasaan kalau di podcast lain iPad tuh madep ke depan gitu kan. Misalkan nih, kalau gue hadapin ke depan nih, ada tulisannya nih nanti, tolak rindu, terus tolak bala, terus tolak apa lagi ya, tolak cinta. Kayaknya asik ya kalau ada bikin kayak gitu. Tapi ya namanya orang berproses, gak ada yang mudah. Mungkin segitu aja pembahasan Teras FM kali ini. Buat teman-teman sobat Teras FM yang mau curhat, bisa banget kalian DM Instagram gue, dan bisa banget juga kalian langsung komen di bawah video ini. Gak apa-apa panjang juga, tapi mungkin nanti bacanya kita singkatin. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk follow sosial media kita di atas ini ya. Nih, ini Instagram nih. Oh, tinggi nih Instagram nih. Nah, di TikTok nih. PR. Nih YouTube nih. Jangan lupa di subscribe. Segitu. Oh, kejauhan. Sini nih. Ini asik nih. Ya pokoknya buat teman-teman semua jangan lupa curhat, karena curhat juga perlu, dan menyampaikan perasaan yang sudah kita pendam secara lama itu nggak baik teman-teman. Sampai ketemu di Teras FM berikutnya. Bye.